Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Psikologi Abnormal yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Arsyad MPC Psikolog akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Gangguan Seksualitas dan Identitas Gender yang beranggotakan saya sendiri, Aida Rahmah, Ahmar Zain, Astridiana Yarnuali Mutaali, Ayu Handayani, Delania Putri, Hari Wahyudi, Lestia Febriana, Muhammad Akmal Saraya, Nur Haliza, Febriana Lestari, dan Rifka Simanjuntak. Ya baik, yang pertama ada gangguan seksualitas. Aktivitas seksual termasuk dalam hubungan interpersonal dari tiap pasangan dengan masing-masing yang membawa sikap yang khas. Saling membutuhkan dan memberi respon seks merupakan suatu bagian penting dan integrasi dalam kehidupan setiap manusia. Namun, seks juga memiliki sisi negatifnya seperti gangguan seksualitas, di mana gangguan seksualitas ini merupakan sebagai gangguan yang berunsurkan seks secara lisan maupun bukan lisan, visual, psikologi, ataupun fisika. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya. Ya, baik. Saya izin melanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang identitas gender. Apa sih identitas gender? Oke, pertama kita bagi dulu nih pengertiannya. Ada identitas dan juga ada gender. Apa itu identitas ya? Identitas itu berasal dari bahasa Latin yakni ident. Artinya itu sama gitu ya. Nah, dalam Myers-Briggs, nah itu didefinisikan sebagai kesetaraan yang sempurna dalam hubungan dengan hal orang ataupun manusia gitu ya. Itu merupakan identitas. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini yang akan kita diskusikan, identitas itu tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu pertanyaan, siapakah saya ini gitu ya. Siapakah saya ini? Siapakah kita ini? Itu mungkin bagi teman-teman identitas merupakan suatu pertanyaan, siapakah diri kita gitu ya. Lalu pengertian yang kedua yaitu tentang gender. Sebagaimana teman-teman sudah tahu gitu ya, gender merupakan bisa dikatakan sebagai jenis kelamin ataupun yang lain gitu ya. Nah, ini kita lihat pada PPT, gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Maka dari itu, gender itu berkaitan nih dengan proses bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu berperan dan bertindak atau layaknya sesuai dengan jenis kelaminnya gitu ya. Sesuai dengan tata nilai yang terstruktur dalam masyarakat. Nah, gender merupakan pembedaan peran. Tuh, jadi teman-teman sudah ada dua pengertian nih, ada identitas dan ada gender. Jika digabungkan pengertian identitas gender, mungkin kita rangkai sendiri gitu ya. Identitas gender adalah suatu jati diri atau suatu konstruksi sosial untuk memahami suatu kodrat yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya ia bertindak sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya mengenai 3 teori tentang gender. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang 3 teori gender. Yang pertama itu ada teori nurture, yang kedua ada nature, yang ketiga ada equilibrium. Untuk yang nature itu adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Jadi itu kayak lakian tuh tugasnya ini, binian tugas ini. Kada boleh lakian tuh menggawi tugas binian dan binian yang menggawi tugas lakian itu. Terus ada juga teori natur. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah atau bersifat universal. Jadi tuh buahnya tuh kayak kayak ibaratnya tuh bisa menggawi tapi kada semuanya menggawi gawian dari masing-masing gender. Nah, terus ada yang tiga juga itu teori equilibrium, yaitu pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama. Nah, contohnya kayak misalnya lakian tuh bisa aja memasak atau misalnya membersih rumah, terus binian tuh bisa aja kayak membaiki ledeng, membaiki rumah dan lain-lain ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani, NIM 910-1231-212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bahaya gangguan seksualitas dan identitas gender di kehidupan masyarakat dan kesehatan.
Yang pertama ada pandangan masyarakat terhadap gangguan seksualitas dan identitas gender. Konsep sexual fluidity menyatakan bahwa laki-laki lebih tertarik pada satu jenis kelamin, sedangkan perempuan sebaliknya. Hasilnya, perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami variasi dalam perilaku dan sexual attraction. Sexual fluidity diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi pada ketertarikan seksual dan hubungan romantis dengan individu yang spesifik dibandingkan dengan melihat kategori seks atau gendernya. Hingga saat ini masih ditemui adanya prasangka dan diskriminasi pada kaum LGBT. Beberapa mitos terkait kaum LGBT yang masih diyakini oleh masyarakat adalah yang pertama, semua gay itu feminim sedangkan lesbian maskulin. Yang kedua, dalam hubungan gay, salah satu pasangan harus berperan sebagai suami dan yang lainnya sebagai istri. Yang ketiga, pasangan gay akan menghasilkan anak yang gay. Yang keempat, homoseksual biasanya pedofilia. Yang kelima, semua gay tidak bisa membangun hubungan yang long lasting. Yang keenam, individu yang biseksual biasanya tidak setia. Dan yang ketujuh, sebagian besar HIV/AIDS sebenarnya adalah gay dan atau biseksual. Itu adalah beberapa mitos terkait LGBT yang masih diyakini oleh masyarakat sampai saat ini. Yang kedua yaitu pandangan kesehatan. Orientasi seksual mencakup 3 domain, yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Berdasarkan ketiga domain tersebut, diantaranya yakni homoseksual dan biseksual mengarah pada orientasi seksual yang tidak sehat, karena itu merupakan penyimpangan dari penyaluran hasrat cinta dan seksual dengan cara yang tidak wajar. Itulah yang menyebabkan homoseksual dan biseksual mengarah pada orientasi seksual yang tidak sehat. Individu homoseksual, gay, dan lesbian dan biseksual telah memiliki tendensi yang tinggi untuk terjangkit HIV. Orientasi seksual yang negatif juga dapat menimbulkan kecenderungan yang tinggi untuk menderita penyakit seperti sifilis dan hepatitis B. Kedua penyakit tersebut dapat menjadi prediktor bagi seorang untuk terjangkit HIV. Kecenderungan yang tinggi terjangkit HIV disebabkan oleh pelaksanaan perilaku seksual yang dilakukan dengan anal seks atau vaginal seks tanpa pengaman, sehingga membuat kesehatan mereka menjadi lebih berisiko dan berbahaya. Pada dasarnya, kesehatan merupakan salah satu yang terpenting bagi kehidupan manusia. Karena ketika seorang sehat secara fisik maupun psikis, maka kemungkinan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan pantas berdasarkan pembawaannya. Karena itu, untuk mendapatkan kesehatan yang baik secara fisik maupun mental dan perilaku, maka individu harus kembali berpegang pada agamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikutnya, ada jenis-jenis gangguan seksualitas atau identitas gender. Yang pertama, gangguan seksualitas. Gangguan seksualitas ini adalah semacam bentuk kepuasan terhadap dirinya ketika dia melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Misalnya nih, ada beberapa jenis dari gangguan seksual itu sendiri. Yang pertama ada sadomasokis, yaitu biasa dikenal dengan sadisme. Dalam hal ini biasanya orang yang mengalami gangguan ini dia akan merasakan kepuasan ketika dia melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Berikutnya ada eksbiosisme. Nah, di sini biasanya pelaku ini atau orang ini yang mengalami gangguan, dia senang menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang akan membuat korbannya merasa jijik atau ketakutan, maka dia akan merasakan kepuasan atau merasakan gairahnya lebih meningkat dibandingkan dengan yang biasanya. Berikutnya ada voyeurisme yang disebut juga dengan scotophobia, yang artinya dia senang mengintip. Jadi penderita kelainan ini mengalami kepuasan seksual ketika dia mengintip orang lain, entah dia sedang mandi, telanjang, ataupun dengan berhubungan seksual dengan orang lain. Berikutnya ada fetishisme. Fetishisme ini adalah suatu kelainan ketika dia memuja sesuatu. Misalnya nih ada sesuatu hal yang dia sangat sukai, dan hal itu dapat membuat dia
merasakan gairah yang berlebih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis gangguan seksualitas dan identitas gender. Selanjutnya ada pedofilia. Pedofilia itu kelainan seksual di mana individu yang telah dewasa memiliki orientasi pencapaian kepuasan seksual melalui cara hubungan fisik atau hubungan seks yang bersifat merangsang dengan anak-anak yang di bawah umur. Selanjutnya ada bestiali. Bestiali di sini adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual individu di mana terdapat kejanggalan untuk mencapai kepuasan hubungan seksual dengan menggunakan hewan sebagai media penyalur dorongan atau rongsokan seksual. Pada kasus semacam ini, penderita tidak memiliki orientasi seksual terhadap manusia. Selanjutnya ada incest. Incest di sini adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri, non suami istri, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan sekandung. Nah, kategori incest sendiri sebenarnya cukup luas di beberapa kebudayaan tertentu. Hubungan seksual yang dilakukan antara paman dan keponakan atau sepupu atau bahkan jalur keturunan family dapat dikategorikan sebagai perbuatan incest. Selanjutnya ada nekrofilia. Nekrofilia di sini bentuk kelainan seksual di mana individu penderita nekrofilia memiliki orientasi kepuasan seksual melalui kontak fisik yang bersifat merangsang atau hubungan seksual dengan media partner jenazah atau orang yang telah wafat. Selanjutnya ada sodomi. Sodomi itu adalah penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual melalui organ anal atau dubur pasangan seksual, baik pasangan sesama jenis homo maupun dengan pasangan perempuan. Mungkin itu saja dan saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Listia Febriana dengan NIM 1910123222001. Di sini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis gangguan seksualitas dan identitas gender. Yang pertama ada transvestic fetish, yaitu rangsangan seksual dengan referensi lawan jenisnya untuk mendapatkan kepuasan seks dengan menggunakan pakaian lawan jenis. Yang kedua ada male to female, yaitu secara fisik sebagai laki-laki dan mempunyai sifat identitas gender feminim dan memiliki ketertarikan seksual dengan perempuan. Yang ketiga ada female to male, secara fisik gendernya perempuan tetapi memiliki sifat seperti gender laki-laki maskulin dan memiliki ketertarikan rangsangan seksual sebagai laki-laki. Yang keempat ada intersex individual atau hermaphrodit, yaitu seseorang yang lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas atau ganda. Faktor penyebabnya adalah abnormalitas hormonal dan bentuk fisiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Saraya. Izin melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yakni adalah intersex individual atau hermaphrodit. Jadi hermaphrodit ini seseorang yang lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas atau ganda. Itu faktor penyebabnya adalah abnormalitas hormonal dan bentuk fisik. Jadi ketika dia itu lahir, dia itu tidak jelas alat kelaminnya itu apakah dia alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan. Jadi masih belum bisa diidentifikasi secara langsung apakah dia laki-laki atau perempuan, dan maka dari itu perlu adanya pengecekan khusus oleh tenaga medis dan kedokteran seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah transseksual. Ini bagaimana seseorang merasa ia itu adalah seorang pria yang menjadi wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seorang dengan identitas gendernya gitu. Jadi dia ini pria, tapi dia tuh merasa dia tuh menjadi seorang wanita gitu. Antara gendernya dengan perilaku gendernya itu konflik berseberangan. Jadi dia ini merasa dia itu terperangkap di dalam tubuh yang salah gitu. Dia merasa aku ini perempuan kok tubuhku laki-laki. Aku bersikap perempuan kok tubuhku laki-laki.
Nah, seperti itu, dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Jadi transseksual ini punya ciri-ciri juga. Yang pertama itu dia itu sudah menetap minimal 22 tahun ya. Dan merupakan gejala lain seperti skizofrenia. Nah, kedua tuh hasratnya hidup diterima dari anggota kelompok lawan jenisnya tuh biasanya itu disertai perasaan risih atau frustrasi dengan seksualnya. Jadi kalau lingkungannya itu menerima dirinya itu adalah seorang perempuan, walaupun aslinya dia laki-laki, selama dia diterima, dia bakal tetap kukuh. Dia tetap adanya dukungan sosial yang membuat dia kuat untuk menjadi pribadinya seorang wanita, identitas gendernya seorang wanita. Oke, jadi yang selanjutnya yang ketiga tuh adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedaan bentuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali operasi transgender. Nah, banyak contoh-contoh kasus operasi transgender yang asalnya itu dia adalah laki-laki terus tubuh itu menjadi semirip mungkin dengan perempuan, misalnya memiliki payudara, tubuh yang ram juga, bagian-bagian tubuh yang lain yang sekiranya itu dia mirip seperti seorang wanita. Oke, baik, yang selanjutnya itu adalah homoseksual. Jadi homoseksual ini ada 3 ya. Yang pertama tuh lesbi. Nah, jadi lesbian ini menyukai antara perempuan sama perempuan. Jadi cinta sejenis ya. Jadi cinta sejenis ini ada yang disebut dengan wanita itu disebut lesbian. Terus yang kedua itu ada gay. Jadi gay ini adalah ketertarikan antara laki-laki dan laki-laki. Jadi adanya rasa saling menyukai terhadap laki-laki. Menurut datanya Kinsey dalam Sandrock 2003 itu diperkirakan 10% dari penduduk laki-laki itu adalah seorang gay. Nah, terus yang ketiga itu adalah biseksual. Nah, biseksual ini sama seperti sebelumnya antara lesbi dan gay, namun biseksual ini dia menyukai kedua-duanya. Dia juga menyukai laki-laki, dia juga menyukai perempuan. Jadi dia kecenderungan menyukai dua jenis kelamin sekaligus. Nah, biasanya biseksual ini sulit sekali untuk membedakan. Soalnya mereka itu memposisikan diri mereka itu sebagai lesbian atau gay kepada publik. Dan itu tidak menetap, dia itu berubah-ubah. Jadi misalnya gini, dia kalau pengen dengan mendekati dengan laki-laki, dia akan berpenampilan seperti gay. Terus kalau dia ingin mendekati seorang perempuan, maka dia untuk menjadi seorang lesbian seperti itu. Jadi dia tidak jelas dia tuh bagaimana seperti itu, karena kecenderungan memposisikan mereka itu adalah sebagai lesbian atau gay kepada publik. Jadi nggak menetap di mereka itu. Jadi susah untuk kita yang mana biseksual, mana gay, mana lesbian. Itu yang sulit untuk membedakan kita dari hal tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya, itu saja. Nanti akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haija. Di sini saya ingin presentasi melanjutkan teman saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan seksualitas dan identitas gender. Yang pertama, ada 4 faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, faktor biologis. Nah, faktor biologis ini misalnya bawaan dari ibu atau dari ayah. Misalnya ibu ini disuntik hormon estrogen yang terlalu banyak misalnya, padahal di dalam janinnya itu ada janin laki-laki, maka hormon kewanitaan dan hormon kelaki-lakian itu akan sama-sama berjalan gitu pada janinnya. Nah, itu juga mempengaruhi apakah lahir nanti sifatnya akan keperempuanan padahal dia laki-laki. Nah, begitu. Terus yang kedua ada faktor lingkungan dan keluarga.
Nah, faktor lingkungan dan keluarga ini misalnya kayak dia ngeliat nih tetangganya kayak padahal dia laki-laki tapi kayak bisa berbusana tuh outfit itu kayak keperempuan-perempuanan gitu. Itu juga mempengaruhi karena dia melihat ya, apalagi dia seorang anak kecil yang mudah meniru dan mengamati. Yang ketiga ada faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini misalnya kayak di masa kecilnya dia itu dia banyak teman-teman, misalnya dia cewek tapi dia dari kecil bermain sama cowok, jadi itu akan mempengaruhi psikologis dia ke masa depan dewasa nanti. Apakah dia nanti bisa aja suka sesama wanita gitu, bisa aja karena bisa menjadi gay, bisa menjadi lesbian. Terus bisa juga karena psikologi ini karena trauma di masa kecilnya, atau dia punya trauma yang tidak menyenangkan dengan berhubungan dengan seksualitas. Jadi dia punya karena ada trauma itu maka dia bisa menjadi gay atau lesbian di masa akan mendatang. Terus dan yang terakhir tadi ada pola asuh orang tua. Nah, contohnya kayak gini, misalnya dia dari dulu emang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Nah, jadi dia tuh bersifat kayak dia cowok nih misalnya, tapi dimanjakan sama orang tuanya gitu. Jadi kayak dia juga bisa aja gitu jadi gay gitu, karena mungkin dia perannya sebagai cowok itu nggak ada karena dia dimanjakan gitu. Kayak misalnya dia nggak ada hal yang dia lakukan gitu ke cowok-cowokannya karena dia dimanjakan gitu. Atau juga bisa juga dia punya orang tua tiri atau ibu tiri. Nah, ibu tirinya ini perempuan kan, terus misalnya dia merasa ibu tirinya ini jahat sama dia, jadi dia kayak benci perempuan. Nah, jadi dia bisa aja jadi gay kalau anaknya cowok. Nah, itu contohnya pola asuh orang tua. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan seksualitas dan identitas gender. Jadi ada pengalaman seksual. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa timbulnya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku gay atau lesbian dikarenakan pernah mendapat pengalaman seksual yang kurang menyenangkan dari lingkungan, bahkan dalam keluarga mereka sendiri, baik dilakukan oleh sesama jenis atau bahkan yang heteroseksual. Bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh mereka relatif beragam. Contohnya, perlakuan dipaksa dan dipegangi alat kelaminnya. Ada pula yang pengalaman seksual yang dialami seperti mengoral kelamin kakak kandungnya sendiri dan lain-lain. Selanjutnya ada pornografi. Maraknya penyebaran pornografi di berbagai media cetak, tayangan, televisi, dan internet memicu keinginan anak atau seseorang untuk mencoba dan menirunya. Berbagai tulisan, gambar, dan aksi pornografi terpapar di mana-mana, di majalah, koran, buku-buku, komik, media sosial, televisi, dan internet. Semua mengirimkan pesan bahwa perilaku LGBT seolah menyenangkan, suatu perbuatan yang biasa saja hingga dianggap suatu kelaziman. Apalagi semua bentuk pornografi tersebut dilihat oleh anak-anak dan remaja, maka sesuai karakter di usia mereka sebagai peniru yang ulung, maka keinginan untuk meniru dan mencoba praktik LGBT akan mudah terjadi. Yang terakhir ada narkoba. Penyebaran perilaku LGBT juga sangat mudah terjadi pada komunitas pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. Dalam kondisi yang tidak sadar, karena pengaruh narkoba, mereka dapat mengalami pelecehan seksual dan melakukan penyimpangan seks kapan saja. Ketergantungan akan narkoba tersebut juga menjerat mereka untuk mudah dipaksa untuk melakukan praktik LGBT. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan gangguan seksual dan identitas gender.
Penyebab gangguan seksual bukan hanya bertitik berat pada satu faktor, namun multifaktor, yang artinya dalam penyembuhannya harus menggunakan beberapa metode. Metode tersebut diantaranya psikoanalitis, medis, treatment behavioral, pekerjaan sosial, dan melalui pendekatan sosial budaya. Treatment yang akan dilakukan sangat bergantung pada beberapa peristiwa. Yang pertama, seberapa jauh pasien menyadari akan pentingnya kesembuhan pada dirinya. Misalnya, apakah kesembuhan pada dirinya adalah murni keinginan dari diri pasien atau hanya untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, motivasi yang dimiliki oleh pasien juga sangat berperan. Jika pasien enggan merubah perilaku menyimpang pada dirinya, maka akan sangat sulit penyembuhannya. Dan yang terakhir, sikap individu yang bersangkutan terhadap tingkah laku seksual yang menyimpang, yaitu seberapa jauh proses ego distonik tidak senada atau bertentangan dengan ego sendiri, ataukah ego sintonik senada serasi dengan egonya berlangsung pada dirinya. Sebab semakin kuat ego sintonik dan semakin terperangkap erat struktur kepribadian dan perkembangan seksual seseorang dalam kebiasaan seksual menyimpang, maka semakin kecil kemungkinan untuk sembuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.